Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadi Cecilia Margareta, nomor presensi 11. Saya Monica Nur Kristanti, nomor presensi 32. Saya Fikra Dita Andiana, nomor presensi 10. Saya Kabono Fazia, nomor presensi 4. Di sini kami akan menganalisis kemasan dari beberapa produk. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang kemasan produk sunscreen Unitary. Yuk, mari kita bahas mulai dari fungsi kemasan, tujuan kemasan, jenis kemasan berdasarkan frekuensi, dan jenis kemasan berdasarkan kesiapan pakai produk sunscreen Unitary-nya. Yang pertama yaitu jenis kemasan. Produk sunscreen Unitary memiliki dua jenis kemasan, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan ini merupakan kemasan primer yang berbentuk botol plastik yang langsung melindungi sunscreen-nya. Yang kedua yaitu kemasan sekundernya menggunakan bahan kotak karton kecil yang bertujuan untuk melindungi kemasan primernya. Yang kedua, fungsi kemasan. Yang pertama yaitu fungsi protektif yang bisa melindungi sunscreen dari sinar UV, menjaga kualitas produk seperti kandungan aktif sunscreen-nya, dan mencegah kontaminasi. Yang kedua yaitu fungsi self-service. Produk ini memiliki label informasi yang jelas seperti cara penggunaan kandungan, peringatan, dan tanggal kadaluarsa. Informasi ini disajikan dengan jelas dan mudah dibaca sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami cara menggunakan produk dengan benar. Yang ketiga yaitu fungsi company and brand image, meningkatkan citra merek pada kemasan yang berkualitas dan informatif, memberikan kesan bahwa produk Unitary dibuat oleh perusahaan yang serius dan peduli terhadap kualitas. Yang ketiga yaitu tujuan kemasan. Yang pertama yaitu physical production adalah untuk melindungi produk dari berbagai macam kerusakan fisik selama proses produksi, distribusi, dan protection. Tujuan kemasan yang kedua yaitu barrier protection yang melindungi produk dari oksigen, uap air, debu, dan kontaminan lain ke dalam produk. Tujuan kemasan yang ketiga yaitu convenience. Kemasan ini mudah dibuka dan ditutup sehingga memudahkan pengguna saat ingin mengaplikasikan produk. Tujuan kemasan yang keempat yaitu marketing. Kemasan sunscreen Unitary memiliki warna-warna yang cerah, mencolok, yang menarik perhatian konsumen. Memiliki desain sederhana namun modern. Yang keempat yaitu jenis kemasan berdasarkan frekuensi. Kemasan sunscreen Unitary merupakan sekali pakai yang tidak dapat dipakai lagi. Yang kelima yaitu jenis kemasan berdasarkan kesiapan pakai. 1. Kemasan primer pada kemasan produk sunscreen Unitary merupakan kemasan siap pakai. Kemasan sekunder pada produk sunscreen Unitary merupakan kemasan siap rakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemasan produk sabun batang Lervia. Yuk kita bahas secara detail mulai dari jenis kemasan, fungsi, tujuan, hingga karakteristik kemasannya. Yang pertama yaitu jenis kemasan. Kemasan batang sabun Lervia terdiri dari dua lapisan. Yang pertama kemasan primer. Kemasan primer sabun batang Lervia terbuat dari plastik yang langsung membungkus sabun batangnya. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder menggunakan kotak karton untuk memberikan perlindungan tambahan sekaligus meningkatkan estetika. Yang kedua yaitu fungsi kemasan. Kemasan sabun batang Lervia memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, fungsi protektif, melindungi sabun dari kotoran, debu, dan kelembaban. Yang kedua, self-service, yaitu desain menarik dan informasi yang jelas memudahkan konsumen memilih produk di rak toko. Yang ketiga, innovational opportunity. Kemasan yang kreatif mampu menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing di pasaran. Kemudian yaitu tujuan kemasan. Tujuan dari kemasan sabun batang Lervia antara lain, yang pertama, physical production, yaitu melindungi produk dari kerusakan fisik selama proses distribusi. Yang kedua, barrier protection, menjaga kualitas sabun dari paparan udara, cahaya, atau kontaminasi. 3. Information transmission, memberikan informasi penting seperti merek, komposisi, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, reducing theft, desain kemasan sekunder membantu mencegah pencurian di toko. Yang kelima, convenience, mudah dibuka dan digunakan oleh konsumen. Yang keenam, marketing, menarik perhatian konsumen dengan desain yang estetis dan informatif. Kemudian yang keempat yaitu jenis kemasan berdasarkan frekuensi. Pemakaian kemasan sabun batang Lervia termasuk dalam kategori sekali pakai karena setelah produk habis kemasannya dibuang. Kemudian yang kelima yaitu jenis kemasan berdasarkan kesiapan pakai. Yang pertama kemasan primer, langsung dipakai karena langsung membungkus sabun. Yang kedua kemasan sekunder yaitu siap rakit karena perlu dilipat dan dirakit sebelum digunakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan kemasan Mama Lemon lebih dalam. Mari kita membahas kemasan Mama Lemon mulai dari kemasan primer hingga sekunder. Fungsi-fungsinya hingga tujuan kemasannya. Pertama, kita akan membahas jenis kemasannya. Ini adalah bentuk kemasan primer.
Mama Lemon yang berupa plastik. Kemasan sekunder Mama Lemon biasanya berupa kardus. Fungsi kemasan Mama Lemon ini mempunyai 4 fungsi. Kemasan 1. Fungsi protektif. Kemasan plastik Mama Lemon dirancang untuk melindungi produk dari debu dan menjaga kualitas cairan di dalamnya. 2. Shelf service. Kemasan plastik yang fleksibel membuat Mama Lemon mudah diambil dan digunakan oleh konsumen secara mandiri di rak-rak supermarket. Yang ketiga, company and brand image. Desain kemasan Mama Lemon yang cerah dan menarik mencerminkan citra merek yang ceria dan dekat dengan konsumen. Yang keempat, innovational opportunity. Kemasan Mama Lemon merupakan inovasi yang memungkinkan produk cairan pencuci piring dikemas secara efisien dan praktis. Kedua, yaitu tujuan kemasan. Kemasan Mama Lemon mempunyai 6 tujuan kemasan. 1. Physical production. Kemasan plastik memudahkan proses produksi dan pengemasan Mama Lemon dalam jumlah besar. Kedua, barrier protection. Kemasan plastik berfungsi sebagai penghalang agar cairan pencuci piring tidak tumpah dan menjaga kualitasnya. Ketiga, information transmission. Informasi produk seperti komposisi, cara penggunaan, dan peringatan tercantum jelas dalam kemasan. Keempat, reducing theft. Kemasan yang mudah dikenali dan sulit dibuka tanpa merusak dapat mengurangi risiko pencurian. Yang kelima, convenience. Kemasan plastik yang ringan dan fleksibel memudahkan konsumen membawa dan menyimpan Mama Lemon. Yang keenam, marketing. Desain kemasan yang menarik menjadi salah satu alat marketing yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir yaitu jenis kemasan berdasarkan frekuensi dan kesiapan pakai. Jenis kemasan berdasarkan frekuensi Mama Lemon yaitu sekali pakai, karena kemasan pouch Mama Lemon umumnya digunakan sekali pakai setelah habis, sehingga praktis dan tidak perlu dicuci. Jenis kemasan berdasarkan kesiapan pakai yaitu ada 2. 1. Kemasan primer, Mama Lemon adalah siap pakai karena sudah memiliki bentuk dan siap untuk diisi. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu siap rakit karena biasanya kemasan sekunder Mama Lemon menggunakan kardus, jadi memerlukan proses untuk merakit kardusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai kemasan dari pasta gigi Pepsodent ini, mulai dari fungsi kemasan, tujuan kemasan, dan jenis kemasan berdasarkan beberapa kategori tertentu. Yang pertama, saya akan membahas jenis kemasan pasta gigi Pepsodent berdasarkan struktur isinya. Pertama adalah kemasan primer, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Kemasan primer dari pasta gigi ini yaitu tub yang terbuat dari campuran plastik dan aluminium. Kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi untuk melindungi kemasan primer tadi. Kemasan sekunder ini terbuat dari kotak karton. Kemudian biasanya kemasan primer dan sekunder ini dimasukkan ke dalam kemasan tersier yang berupa kardus besar saat dalam distribusi atau pengiriman. Kemudian, saya akan membahas fungsi dari kemasan pasta gigi Pepsodent ini. Kemasan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi protektif. Kemasan ini berfungsi untuk melindungi pasta gigi dari hal-hal yang dapat merusak produk, seperti iklim, proses distribusi, dan sebagainya. Kedua adalah fungsi promosional. Kemasan ini memiliki fungsi promosional. Fungsi promosional ditujukan pada logo Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI yang menunjukkan bahwa produk ini telah memenuhi standar tertentu. Kemudian, tulisan gratis konsultasi dokter gigi merupakan promosi tambahan yang menarik minat konsumen untuk mencoba produk dan manfaatkan layanan konsultasinya. Selain itu, tulisan sikat gigi Pepsodent Brilliant di dalam kemasan juga merupakan promosi tambahan yang dapat menarik minat konsumen. Konsumen menjadi tahu bahwa di dalam kemasan pasta gigi ini terdapat sikat gigi. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang sering bepergian atau membutuhkan sikat gigi cadangan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah self-service. Penggunaan warna-warna cerah, gambar yang menarik, dan tulisan yang jelas membuat kemasan ini menarik perhatian dan mudah diingat. Bentuk kemasannya juga familiar dan mudah digenggam sehingga memudahkan konsumen dalam menggunakannya. Yang keempat adalah company and brand image. Pepsodent merupakan merek pasta gigi yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Kemasan ini
dapat memperkuat citra merek sebagai produk perawatan gigi yang berkualitas. Fungsi kelima adalah innovational opportunity. Kemasan ini mampu menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing di pasaran. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari kemasan ini. Kemasan pasta gigi Pepsodent memiliki berbagai macam tujuan, yaitu yang pertama adalah physical production. Kemasan ini bertujuan untuk melindungi dari kerusakan fisik selama proses distribusi yang disebabkan oleh suhu, guncangan, getaran, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection. Kemasan pasta gigi ini bertujuan untuk menjaga kualitas pasta gigi dari paparan cahaya, udara, uap air, debu, dan sebagainya. Tiga, yaitu information transmission. Kemasan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi seperti merek, kandungan, cara penggunaan, dan peringatan. 4 adalah convenience. Kemasan ini dapat memudahkan konsumen dalam menggunakan, membawa produk, dan sebagainya. Yang kelima adalah marketing. Desain kemasan Pepsodent yang khas dengan warna merah dan putih, serta klaim manfaat 10 kali gigi lebih kuat dan mencegah gigi berlubang, bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan membedakan akan produk dari merek pasta gigi yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis kemasan pasta gigi Pepsodent berdasarkan frekuensi dan kesiapan pakainya. Yang pertama adalah jenis kemasan berdasarkan frekuensi. Kemasan pasta gigi Pepsodent kemungkinan besar termasuk dalam kemasan sekali pakai, karena kemasan primer yaitu tube yang terbuat dari campuran plastik dan aluminium sehingga sulit untuk didaur ulang secara efektif. Kemudian kemasan sekundernya juga terbuat dari kotak karton yang juga sulit didaur ulang karena terkontaminasi oleh sisa pasta gigi atau kotoran lainnya. Biasanya setelah pemakaian pasta gigi ini akan langsung dibuang. Kedua adalah jenis kemasan berdasarkan kesiapan pakai. Kemasan primer dari pasta gigi Pepsodent ini merupakan kemasan siap pakai karena sudah dalam bentuk sempurna dan siap diisi produk sejak keluar dari pabrik. Kemudian, kemasan sekunder dari pasta gigi ini merupakan kemasan siap rakit karena memerlukan tahap perakitan sebelum diisi produk. Jadi teman-teman, kemasan produk itu ternyata lebih dari sekedar wadah ya. Dari melindungi produk, memikat konsumen, hingga membangun citra merek. Kemasan punya peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ingat, kemasan yang baik adalah investasi yang akan berbuah manis. Sekian pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.